Thanks for join Bernard Simamora Tutorial. Channel ini menyajikan berbagai macam video materi hukum. Subscribe, like, and share. Selamat menyaksikan. Pengantar Ilmu Hukum, PIH. Topik ke-86 dari 90 topik. Pengantar Hukum Kearsipan, bagian kedua. Sumber hukum adalah faktor-faktor yang dapat menimbulkan atau merupakan dasar dari berlakunya suatu hukum positif. Sumber hukum positif mempunyai pengertian yang bermacam-macam, di antaranya, 1. Sumber hukum dalam arti sejarah, yaitu semua faktor atau bahan dari sistem hukum yang lalu yang membentuk atau menumbuhkan hukum positif. Contoh, Burgerlijk Wetboek, BW, menjadi kitab undang-undang hukum perdata, Wetboek van Koophandel, WVK, menjadi kitab undang-undang hukum dagang. 2. Sumber hukum dalam arti filsafat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu, A, yang merupakan sumber isi dari hukum yang baik. 1. Menurut aliran teokrasi, bahwa Tuhanlah yang merupakan sumber isi hukum dan pemerintah menetapkan hukum sebagai pengganti Tuhan di dunia. 2. Menurut aliran hukum kodrat, bahwa sumber dari isi hukum yang baik adalah budi pekerti. 3. Menurut aliran sejarah, bahwa sumber dari isi hukum yang baik itu adalah kesadaran hukum dari suatu bangsa atau pandangan yang hidup di masyarakat. B. Yang merupakan sumber kekuatan yang mengikat dari hukum. 3. Sumber hukum dalam arti sosiologi, yaitu semua faktor yang menentukan isi hukum positif seperti keadaan ekonomi, pandangan mengenai agama, kejadian-kejadian politik, dan lain-lain. 4. Sumber hukum dalam arti material, yaitu faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Isi hukum ada dua bagian, yaitu, A. Ideal. Ideal maksudnya bahwa dalam menciptakan peraturan-peraturan, pembentuk peraturan harus memperhatikan keadilan, asas-asas kesusilaan dan kesejahteraan umum. B. Kemasyarakatan. Kemasyarakatan maksudnya bahwa dalam membentuk hukum harus dari keadaan yang aktual di dalam lingkungan masyarakat, dengan kata lain faktor-faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang nyata yang hidup dalam masyarakat yang tunduk pada aturan-aturan tata kehidupan masyarakat. Faktor-faktor kemasyarakatan terdiri dari A. Struktur ekonomis, kekayaan alam, susunan geologi. B. Kebiasaan yang telah membaku atau yang berlaku. C. Keyakinan tentang agama dan kesusilaan. D. Kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. 5. Sumber hukum dalam arti formil, yaitu sumber hukum yang menjadi dasar formil dalam membentuk hukum dan menetapkan berlakunya hukum. Bentuk formil inilah yang mengakibatkan suatu kaidah berlaku umum dan mengikat umum, serta dipertahankan oleh pemerintah sebagai kaidah hukum. Menurut Utrecht, sumber hukum formil terdiri dari A. Undang-undang, B. Hukum adat dan kebiasaan, C. Traktat, D. Jurisprudensi, E. Ilmu pengetahuan hukum. Sedangkan menurut Van Apeldoorn, sumber hukum itu terdiri dari A. Undang-undang, B. Kebiasaan, C. Traktat. Menurut Bush, undang-undang itu dibagi menjadi dua pengertian. 1. Undang-undang dalam arti material, artinya setiap peraturan yang isinya mengikat langsung setiap penduduk. Contoh, Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain-lain. 2. Undang-undang dalam arti formil, yaitu undang-undang karena bentuknya yaitu dibuat oleh DPR dan Presiden, di Indonesia. Contoh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan. Selanjutnya, sumber hukum kearsipan yang berlaku sekarang ini diantaranya, 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan legalisasi, 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, 7. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia, 8. Surat Edaran Nomor 01, 1981 tentang penanganan arsip inaktif sebagai pelaksanaan ketentuan peralihan peraturan pemerintah tentang penyusutan arsip, 9. Surat Edaran Nomor 02, 1983 tentang pedoman umum untuk menentukan nilai guna arsip, 10. Keputusan Mendagri Nomor 30 Tahun 1979 tentang tata kearsipan Depdagri. 11.
Keputusan Mendagri Nomor 43 Tahun 1985 tentang pedoman penyusutan jadwal retensi arsip Departemen Dalam Negeri. 12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Nomor 19 Tahun 1994 tentang jadwal retensi arsip pemerintah provinsi daerah Tingkat 1 Jawa Barat. Selain itu, terdapat sanksi dalam hukum kearsipan. Orang-orang yang berada di bidang kearsipan mengetahui mengenai sanksi-sanksi terhadap orang yang membocorkan rahasia negara, apabila tidak melakukan pemusnahan arsip, maupun pelanggaran lainnya dalam bidang kearsipan. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif, dapat berupa pembebasan dari jabatan. Undang-Undang Kearsipan mewajibkan bagi perguruan tinggi membentuk lembaga kearsipan selain arsip nasional dan arsip daerah, yaitu Lembaga Arsip Perguruan Tinggi, Lembaga APT. Arsip perguruan tinggi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan organisasi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. Pentingnya arsip perguruan tinggi yaitu karena arsip perguruan tinggi akan membantu institusi perguruan tinggi dalam mempertahankan dan menumbuh kembangkan misi edukasi perguruan tinggi yang berlandaskan Tridharma perguruan tinggi, serta mengelola dan menyelamatkan arsip yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itulah materi topik ke-86 Pengantar Ilmu Hukum. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.